Terbentuknya karang gigi itu adalah karena penumpukan plak yang semakin lama akan terakumulasi sehingga mengeras atau bahasa medisnya terkalsifikasi dan membuat lapisan-lapisan di permukaan gigi, biasanya warnanya putih atau kekuning-kuningan, bahkan sampai berwarna coklat dan hitam. Plak gigi adalah substansi lunak yang terbentuk karena sisa makanan yang menempel pada gigi dan tidak dibersihkan dengan baik dan benar. Terdiri dari kumpulan bakteri dan mikroorganisme yang lain. Nah, plak gigi itu kasat mata, tidak terlihat. Jadi kita cuma bisa lihat plak gigi itu bila kita menggunakan cairan yang disebut disclosing agent, biasanya berwarna pink ya. Plak gigi ini lalu mikroorganisme atau bakterinya itu akan berkembang biak. Ditambah dengan adanya air liur atau saliva, itu akan terjadi penumpukan-penumpukan yang akhirnya mengeras dan menempel di permukaan gigi. Nah, dengan permukaan yang keras itulah baru bisa kita sebut dengan karang gigi. Nah, karang gigi ada dua. Ada yang supragingiva atau di atas gusi dan subgingiva atau di dalam gusi. Karang gigi yang di supragingiva atau di atas gusi biasanya muncul dari permukaan serviks atau biasa kita sebut pertemuan antara gigi dan gusi. Dari serviks itu bisa sampai ke atas, sampai ke permukaan gigi. Jika sampai kondisi lanjut, jika karang gigi itu tidak dibersihkan, itu karang gigi itu bisa sampai ke permukaan area kunyah gigi ya, di bagian atas. Bahkan yang paling parahnya itu bisa sampai menutupi seluruh gigi. Warnanya itu kekuning-kuningan, tapi jika kita sering merokok, ada orang yang sering merokok atau minum minuman yang berwarna seperti kopi atau teh, karang gigi supragingiva itu bisa berwarna coklat bahkan sampai kehitaman. Lalu yang kedua adalah karang gigi subgingival atau karang gigi yang berada di bawah gusi. Nah, letaknya itu di bawah dari pertemuan antara gigi dan gusi masuk sampai ke dalam akar gigi. Biasanya berwarna coklat atau kehitaman karena bercampur dengan darah yang ada di dalam gusi tersebut. Yang pertama, tentu saja kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut kita. Lalu yang kedua adalah tidak mengunyah di salah satu sisi gigi kita saja atau salah satu rahang. Karena kalau kita makan di satu sisi saja, sisa makanan itu akan tetap berada ke sisi yang sebelahnya. Nah, ketika kita makan itu sebenarnya ada air liur yang mengalir yang dapat membersihkan secara alami ya, self cleansing, biasanya disebut self cleansing. Itu akan menghilangkan sisa-sisa makanan itu sendiri. Lalu pencegahan karang gigi yang berikutnya adalah perbanyak minum air putih. Lalu yang berikutnya adalah kurangi makan dan minum yang manis ataupun lengket seperti permen atau coklat. Karena makanan yang manis dan lengket ini akan menempel di dalam permukaan gigi yang akhirnya sulit untuk dibersihkan. Memang tidak bisa kita bersihkan dengan sikat gigi, akhirnya kita harus ke dokter gigi. Sebaiknya kita pergi ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi dengan alat khusus yang disebut dengan ultrasonik, alat ultrasonik. Nah, itu tindakannya disebut scaling. Karena kalau sudah terjadi karang gigi, sudah terjadi pengerasan, itu tidak dapat kita sikat dengan sikat gigi. Jadi harus dengan pembersihan dengan alat khusus di praktek dokter gigi. Demikian penjelasan saya mengenai proses terjadinya karang gigi dan pencegahannya. Saya Dr. Gigi Denny Ramdhani, sampai jumpa di konten berikutnya.